Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1996 saya dan keluarga setelah menyelesaikan satu periode bekerja melayani di Jerman mulai tahun 1990 sampai dengan 95, kami mendapat kesempatan untuk pindah ke negeri Belanda. Saya dapat beasiswa dari gereja Belanda, Nederlands Hervormde Kerk, dan boleh berstudi di sana di Universiteit van Amsterdam, di kota Amsterdam. Dan pada tahun 96, bulan Agustus, akhir Juli sampai awal Agustus, kami memutuskan untuk jalan-jalan. Pertama kali pasiar ke Israel. Waktu itu rencana mau ikut tur, tapi waktu pergi di travel agent, travel tanya, dibilang siapa-siapa yang mau pergi. Terus bilang iya, orang dua dengan orang anak dua, masih umur waktu itu 5 tahun dan 9 tahun. Astrid 9 tahun dan Alexandra 5 tahun. Terus bilang, mau ikut tur, bawa anak kecil, bagaimana? Aduh, jangan, kasihan. Di sana itu panas bisa sampai 42-43 derajat Celcius, sangat terik, dan for anak-anak itu tidak bagus, apalagi mesti naik turun bus, batunggu dan lain-lain. Katanya, lalu alternatifnya apa yang mau disarankan? Orang bilang, oke, orang sarankan Iko ambil program Fly and Drive. Fly and Drive yaitu orang dapat tiket pesawat, dapat oto bawa sendiri, dan dapat hotel di 3 kota. Jadi di Tiberias, di Yerusalem, dan di Eilat di Laut Merah. Tapi seluruh perjalanan mesti setir sendiri, drive sendiri. Dan dalam kesempatan itu orang bisa memang lebih bebas pakai oto sendiri, karena bisa kunjungi tempat-tempat yang tidak ada di buku program. Dan dalam kunjungan itu orang datang juga ke kota Nazaret. Pertama kali datang di kota Nazaret itu memang pusat dari kunjungan adalah The Basilica of the Annunciation. Itu gereja terbesar di kota Nazaret yang merupakan tempat yang diyakini sebagai, dalam tradisi gereja, sebagai tempat di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk memberitakan kabar kesukacitaan bahwa ia akan mengandung Yesus sang juru selamat itu. Banyak yang tidak tahu bahwa kota Nazaret ini adalah, kalau di Israel orang sebut itu the Arab capital of Israel. Jadi ibu kota Arab di tengah-tengah Israel. Kenapa disebut begitu? Karena penduduknya itu sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah orang Arab. Orang Arab, dan 60% dari orang Arab Israel ini itu beragama Islam, dan hanya 30% yang beragama Kristen. Tapi itu orang Arab yang hidup di Israel. Bagi orang memang gambaran tentang orang Arab itu adalah, ya orang Arab itu biasanya Muslim. Tapi di Israel yang orang lihat, dan juga di banyak beberapa negara di Timur Tengah, itu banyak juga orang Arab, keturunan Arab yang Kristen. Dan kota Nazaret itu 30% penduduknya itu adalah Kristen Arab. Nah, kenapa orang-orang Arab ini bisa menjadi warga negara Israel? Itu karena di tahun 48 ketika Israel menyatakan diri merdeka, jadi negara yang berdiri sendiri, salah satu aturan yang dibuat oleh pemerintah Israel pada waktu itu adalah semua orang
Arab dan Yahudi yang ada di wilayah negara baru Israel itu otomatis mendapat kewarganegaraan Israel. Sehingga kalau orang bayangkan bahwa ada konflik memang antara Arab Palestina dengan Israel sekarang ini, itu juga karena disebabkan bahwa orang-orang Arab yang ada di luar Israel itu tidak memperoleh kewarganegaraan Israel itu. Tapi semua orang Arab yang ada di dalam wilayah Israel itu mendapat kewarganegaraan. Dan juga waktu orang berkunjung pertama ke Bethlehem, itu pada waktu itu jumlah penduduk di Bethlehem saya lupa berapa, tapi Bethlehem itu baru diserahkan kembali beberapa bulan sebelumnya kepada otoritas Palestina oleh Perdana Menteri pada waktu itu Menachem Begin. Dan di kota Bethlehem itu juga sama, itu adalah kota yang penduduknya orang Arab Palestina dan setengah-setengah dulu, 50% itu orang Kristen dan orang Muslim. Kenapa cerita-cerita ini penting dari pengalaman? Karena orang kadang-kadang lupa bahwa tradisi atau cerita-cerita dari Alkitab tentang Maria itu juga dipelihara bersama-sama dalam tradisi kepercayaan Kristiani, tapi juga dalam tradisi kepercayaan Islami. Beberapa minggu lalu saya ikut satu seminar lewat Zoom yang diselenggarakan oleh Akademi Institut Leimena yang didirikan dulu oleh PGI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan mengundang seorang syekh dari Arab Emirat, dan dia bercerita tentang perkembangan kehidupan di Dubai dan Abu Dhabi terutama. Dan dia menceritakan bahwa di Abu Dhabi ada masjid yang diberi nama Maria the Mother of Jesus. Masjid Maria the Mother of Jesus. Maria ibunda dari Yesus. Waktu ditanya kenapa diberi nama seperti itu, karena di sana disadari bahwa mereka harus menghormati satu tradisi yang juga ada di dalam Islam dan ingin mengemukakan tradisi itu sebagai tanda dari kehidupan penuh damai lintas agama. Saudara-saudara, kita sengaja memulai dengan cerita ini karena apa yang orang dengar dari cerita-cerita Alkitab, apalagi tentang Maria, adalah satu cerita tentang Allah yang ingin mengubah sejarah. Allah yang ingin mengubah cara manusia memandang kehidupan dan memandang perjalanan umat sebagai umat Tuhan. Kalau itu adalah umat Tuhan, maka dia harus diperintah, diatur, ditata menurut aturan-aturan dan ukuran-ukuran dari Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ini di dalam tradisi Israel ini hal yang tidak lumrah bahwa Allah datang kepada perempuan. Dalam cerita sebelumnya, penulis kitab Injil Lukas ini menunjukkan bahwa pada waktu Yohanes atau berita tentang kelahiran Yohanes itu disampaikan kepada Sakaria, itu malaikat datang kepada Sakaria, bukan kepada Elisabet. Dan juga di dalam perjanjian lama, orang lihat hanya satu kali memang yang langsung malaikat itu datang kepada seorang perempuan, yaitu kepada ibunda dari Samson. Bukan Samson Frederick ya, ini Samson di Alkitab. Dan yang orang saksikan adalah cara Allah menyapa lewat malaikat Gabriel pada Maria itu adalah sesuatu yang mengangkat harkat dan martabat seorang gadis muda belia yang dipilih Allah, yang dikatakan di sini engkau dikaruniai. Satu istilah dalam salam dari malaikat itu, salam yang membuat Maria berpikir, karena salam itu biasanya disampaikan untuk orang yang betul-betul
kepadanya seseorang itu jatuh hati. Dan Maria mendapatkan jatuh hatinya Tuhan untuk menjadi wahana dalam karya keselamatan. Dan cerita-cerita yang ada ini dia menunjukkan bahwa bagaimana kuatnya cara Allah itu untuk menyapa manusia lewat mendekati orang-orang yang sungguh-sungguh mungkin tidak dianggap penting oleh masyarakat, oleh orang banyak, tapi dia tahu bahwa mereka bisa menjadi sarana yang baik untuk keselamatan yang ia kerjakan dan rencanakan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dari Maria ini kemudian menjadi kisah kita bersama. Kisah yang paling penting di dalamnya adalah bahwa segala sesuatu itu yang ditunjukkan Lukas kepada kita adalah bagaimana cara Allah masuk ke dalam sejarah untuk mempengaruhi jalan sejarah itu, supaya ada perdamaian dan kedamaian, ada kehidupan yang baik. Dan satu titik yang mempertemukan segala sesuatu adalah peran Roh Allah di dalam pekerjaan itu. Orang dengar bahwa ketika berita tentang ketika Elizabeth hamil, maka roh itu pun sudah bekerja di dalam diri Yohanes yang masih ada di dalam kandungan. Dan roh yang sama yang datang dan kemudian menaungi Maria untuk menjadi sarana dari perjalanan kehidupan umat yang diperintah oleh Allah. Dan orang tahu bahwa di awal pelayanan Yesus pertama membaca dari Yesaya di sinagoge di Galilea yang berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang tertindas, bagi orang-orang miskin, orang-orang yang berada di pinggiran masyarakat, the marginals, dan memberitakan satu kabar sukacita, ada kesembuhan, ada perbaikan kehidupan. Dan itu adalah tanda dari Allah yang datang memerintah lewat rohnya di tengah-tengah umat. Dan kita tahu roh yang sama yang kemudian menaungi gereja ketika murid-murid Yesus dipenuhi dengan ketakutan oleh karena kematian Yesus, dan juga keraguan-raguan walaupun dia sudah bangkit, dan masih ketakutan-ketakutan itu diliputi, maka janji Yesus adalah Roh Tuhan akan datang, dan kalau dia datang kamu semua akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu yang terjadi yang menggiring gereja sehingga sampai hari ini orang semua masih turut merasakan bagaimana perjalanan sejarah kebersamaan sebagai umat Tuhan itu. Tapi ada panggilan yang lain yang perlu orang lihat di situ, yaitu menciptakan kedamaian. Satu tanggung jawab yang besar untuk menghadirkan roh yang bekerja itu turut dialami oleh masyarakat, dialami oleh semua orang, seluruh umat manusia sebagaimana yang ada sekarang ini. Orang lihat dunia ini adalah dunia yang masih beragama. Di mana-mana agama dan keyakinan itu masih penting. Tradisi-tradisi agama itu masih kuat. Simbol-simbol keagamaan itu masih penting dan kuat. Tapi di mana-mana juga orang mendengar bahwa agama juga bisa menjadi pemicu kebencian, pemicu permusuhan, pemicu pertentangan. Dan agama bisa menjadi suatu yang memecah belah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mau kembali kepada akar dari kenapa Tuhan memilih untuk masuk mempenetrasi sejarah, untuk melakukan perubahan, transformasi, dan cerita-cerita ini dimaksudkan supaya hadir di tengah-tengah kehidupan iman kita, untuk melihat bagaimana Allah bekerja. Dan Allah bekerja itu untuk merangkul, Allah bekerja untuk menaungi, Allah bekerja untuk mempertemukan, Allah bekerja untuk mempersatukan, Allah bekerja untuk mengutuhkan. Sementara benih-benih perpecahan, benih-benih perkelahian, benih-benih permusuhan, benih-benih kebencian masih ada dan di mana-mana dan menguasai kehidupan manusia saat ini. Jika perayaan-perayaan minggu-minggu Advent dan perayaan Natal masih mempunyai makna, maka dia harus terbukti dari
perubahan, yang terjadi, yang diakibatkan oleh orang-orang beriman. Dunia ini tidak bisa dibiarkan seperti apa yang ada sekarang ini, di mana apa saja bisa menjadi sumber permusuhan. Apalagi dengan keterbukaan dunia dan media, semua orang lebih pandai tentang ilmu Alkitab dan ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain. Tapi itu tidak dipakai untuk kesejahteraan, kebersamaan, kedamaian. Tapi untuk pertentangan, untuk permusuhan. Cari siapa tuh lebih betul, siapa tuh lebih benar, siapa tuh lebih hebat. Agama mana yang lebih baik, keyakinan mana yang lebih baik. Kesombongan rohani begitu muncul. Apalagi di pandemi sekarang ini. Orang bertanya-tanya tentang di mana Tuhan. Dan orang seakan-akan mau mengklaim ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk. Malah ada yang berani mengklaim bahwa pandemi ini adalah hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, cara-cara seperti ini adalah cara yang mengutamakan satu kebenaran tertentu. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah bagi kita, justru bagi orang-orang percaya, di mana kita berada saat ini, di mana benih-benih pertentangan, perpecahan, kebencian, permusuhan itu masih ada, maka kita harus melangkah satu langkah lebih jauh dan di depan, yaitu menjadi pelopor-pelopor, menjadi tanda-tanda dari keselamatan, dari kesejahteraan, dari kedamaian, terlebih bagi keadilan. Dan kalau kita tidak berhasil melakukan itu, baik di minggu-minggu Advent ini, apalagi di perayaan Natal, kalau pada tanggal 25 Desember kita masih mempunyai orang yang kita musuhi, orang yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita senangi, apalagi dalam hubungan kakak beradik, apalagi dalam hubungan suami istri, apalagi dalam hubungan orang tua anak, apalagi dalam hubungan persahabatan, apalagi dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, maka kita adalah orang-orang yang gagal dalam berimanan kita kepada Tuhan, yang masuk dalam sejarah untuk kedamaian dan kesejahteraan. Jangan mau menjadi orang yang gagal, jadilah orang yang berhasil. Dan demikianlah kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berikan kesempatan untuk